Smart Listeners, pada episode sebelumnya saya sudah membahas langkah-langkah untuk membuat anak suka belajar. Langkah pertama yaitu dengan memiliki persepsi positif terhadap anak. Dilanjutkan dengan mengenali gaya belajar anak. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan mengenali kepribadian anak. Kita sering mendengar istilah ada anak yang pendiam, pemalu, ramah, gampang bergaul, dan masih banyak lagi. Hal-hal ini secara umum disebut kepribadian seorang manusia. Kepribadian secara umum berarti pemikiran, emosi, dan perilaku yang menjadi ciri khas dari seorang dalam menghadapi dunianya. Pakar psikologi meyakini bahwa kepribadian dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor genetik atau bawaan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini tentunya berawal dari rumah, kemudian semakin terbentuk dengan adanya pengalaman-pengalaman di luar rumah. Hal inilah yang kemudian banyak mewarnai kepribadian anak-anak kita di kemudian hari. Beberapa peneliti kepribadian telah mengidentifikasi 5 faktor dari kepribadian yang menjadi ciri khas bawaan yang paling menonjol, yang dianggap bisa menggambarkan dimensi kepribadian. Sejumlah riset menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan dimensi penting dari kepribadian. Dengan memahami dimensi kepribadian dalam konteks faktor 5 besar tersebut, maka kita akan lebih bisa memiliki gambaran yang lebih besar dan lebih jelas lagi untuk melihat kepribadian anak-anak kita. Oke, Smart Listeners, mari kita cermati ya 5 faktor tersebut. Pertama, penyesuaian diri, ya, extraversion. Yang terlihat pada seseorang adalah apakah dia mudah bergaul, supel, banyak bicara, atau lebih memilih menyendiri. Kedua, keramahan, berupa perhatian, suka memberikan dukungan hangat, suka mempercayai orang lain, atau sebaliknya, kurang kooperatif, bersifat agresif. Ketiga, kecemasan atau neurotism. Bisa kita cek melalui kemampuan untuk tenang, tidak mudah terganggu, atau malah mudah cemas, tegang, merasa tidak aman. Keempat, keterbukaan, openness. Silakan dicek melalui imajinatif, terbuka nggak terhadap hal-hal yang baru, atau malah menyukai rutinitas, kepatuhan, kurang menyukai perubahan. Kelima, kecermatan, berupa menyukai kerapihan, perhatian, atau sebaliknya malah ceroboh, tidak terarah, tidak rapi. Smart Listeners, karakterisasi kepribadian individual bukan hanya berdasarkan pada ciri atau bawaan personal, tetapi juga bergantung dengan situasinya. Sehingga kita juga memperhatikan bagaimana situasi juga berpengaruh terhadap kepribadian seseorang dalam menghadapinya. Nah, kita dapat melihat bagaimana anak-anak kita bereaksi dalam suatu situasi tertentu. Apakah dia cenderung nyaman untuk berinteraksi dalam sebuah kelompok misalnya, atau lebih nyaman sendiri ketika menemui lingkungan baru. Ketika orang tua mampu memberikan dukungannya tepat, ternyata akan membuat anak merasa nyaman dan menjadikan minat belajarnya akan keluar dengan baik. Tetapi tentunya kita harus memahami bahwa kepribadian ini bukan harga mati. Ia akan berkembang dengan pengaruh lingkungan sepanjang hidup. Sehingga kita melihat adanya kepribadian yang kurang menguntungkan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi seorang pembelajar yang suka belajar. Maka kita bisa menciptakan lingkungan yang tepat. Tentunya dimulai dari rumah. Kemudian dilanjutkan dengan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah sebagai partner dalam proses pembelajaran. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah diberikan kepada anak. Misalnya, jika kita melihat bahwa anak kita cenderung ceroboh, suka menghilangkan barang-barang pribadinya, suka menjawab pertanyaan dengan asal-asalan, padahal kita tahu bahwa pada dasarnya anak kita adalah anak yang cerdas, suka belajar di alam, dan sangat terbuka dengan ide-ide baru,
maka kita bisa mengajarkan anak tentang nilai-nilai yang bisa membuatnya lebih terarah untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya. Termasuk dalam hal ini, mengkomunikasikan ide-ide anak kepada teman dan gurunya. Smart listeners, dengan memahami kepribadian anak yang unik dan beraneka ragam, maka akan semakin membuat orang tua mengenali anaknya dengan baik. Hal ini tidak saja menghindari kekerasan yang kadang dilakukan orang tua karena menganggap anak sering berbuat kenakalan ataupun kesalahan, tetapi juga akan semakin mudah menciptakan lingkungan yang mendukung kebaikan anak, sehingga akan membantu orang tua fokus pada kelebihan anak dan membantunya untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Dan sudah pasti membuat anak menjadi pembelajar yang ketagihan belajar.